Sini sudah siang ya, kita berangkat pagi saya dari Surabaya jam 5 kurang seperempat sampai rumah Candi Selo Keliro. Oh iya, iya. Kan situ. Candi Selo Keliro. Di rumahnya Om Kai jam jam 6. Jam 5. Jam 5. Disuguhi makan dulu sarapan. Kita berangkat sampai base camp jam berapa sih? Setengah 7. Setengah 7. Setengah 7-an. Setengah 7. Bersih-bersih, siap-siap. Jam berapa kita start? Registrasi 7.35 kita start. Wah, kita start. Karena nggak pernah latihan, terengah-engah, grewelin, buh apa ini kok tadi pelatar sakit, tumit sakit. Kayaknya kalau Om Kai enak-enak aja tadi. Barengi saya dengan kayak orang nggak olahraga. Pencitraan. HR-nya 70 80. Tapi tadi gimana Om Kai? Lumayan sepi treknya Terus karena masih ada pandemi ya. kami sempat TB Alhamdulillah, tadi nggak kayak rame. Kenapa? dari puncak Bayangan sampai ke puncak Arjuna tadi Penanggungan tadi PB kayaknya. Kayaknya PB 41 menit, biasanya 45 sampai 50 menitan. Ngeri. Tadi mau dikejar sampai berapa nih? Seharusnya dari bawah ke atas kayaknya bisa sesuai target sub 2. Ngeri. Mungkin 140-an lah. Seharusnya nanti. Gedak neng. Terus latihannya apa aja sih Om Kai? Terus udah usah latihan sekarang, udah usah naik gunung, pensiun. Oh, enggak, untuk bisa fit seperti itu tuh loh. Itu apa aja dimulai dari apa dulu? Latihan rutin aja, latihan rutin, bisa lari karena olahraganya lari ya, basically harus lari. Nah, lari itu kayaknya pernah dengar kayaknya pelan sekali gitu. Sampai dibully ya. Karena pelan sekali. Jadi larinya nyoba konsep baru, konsep tidak ngos-ngosan istilahnya, konsep HR. Jadi selama kita tidak ngos-ngosan, kita harus lari tidak ngos-ngosan sampai kita menemukan kecepatan yang lebih cepat. Jadi step by step. Jadi, memang prosesnya lama. Bisa jadi ya sampai saya sih sampai setahunan ya. Setahunan itu. Setahunan. Saya Gitu. butuh 8 bulan, 10 bulan akhirnya bisa pace 6. Berarti itu tidak ngos-ngosan. kayak gitu tuh memang harus lama ya. Tergantung orang-orang sih. Kebetulan karena saya sudah cukup dewasa mau ke akhir ya, dengan fisik yang sudah melewati masa muda. Jadi mungkin butuh waktunya ya, mungkin ya jadinya waktunya tidak singkat ya, mungkin dengan Itu kamu dengan 10 bulan apalagi saya 1 tahun lebih. yang penting kan ada progresnya. Kalau tidak ada Progresnya gila-gilaan ya. kalau tidak ada progresnya kan semua orang kan pasti akan merasa ini ya, tidak percaya diri dan lain-lain. Tapi kalau tahu progresnya, kita catat sendiri, ya semoga semakin bagus. Itu aja sih, gampang sih sebenarnya. Yang penting siap dibully gitu aja. Karena yang lain kan biasanya kenceng-kencengan atau jauh-jauhan larinya. Jadi biasanya kalau teman-teman yang terutama yang baru atau yang masih awal-awal pasti kalau nggak kenceng-kencengan jauh-jauhan. Jadi saya tidak terpengaruh. Nah itu Karena- yang membuat kadang susahnya itu ya. Kadang karena terpengaruh akhirnya kita pengen kenceng aja. Saya akhirnya tidak terpengaruh sampai sekarang. Harus tahan berarti ya, harus tahan. Kalau kemarin sih progres karena saya mulai latihan untuk pakai HR itu kira-kira di sekitar bulan setelah April ya, setelah Jog kemarin. April. Sekarang Juli berarti sudah setahun
bulan, kira-kira 1 tahun 2 bulan. Nah, ya lumayan lah kalau sekarang nggak ngos-ngosan itu bisa pace 5 kalau sekarang. Kayak kemarin yang sudah ada yang saya posting juga sih di story. Oh iya. Zona Iki ya. lurus. Oh iya sih. Zona 3 bisa pace 541 10 kilo, itu juga nyantai sebenarnya sekarang. Karena sudah terbiasa latihan nyantai, cuman akhirnya pace-nya semakin meningkat. Karena tubuh kan sebenarnya butuh pembiasaan saja. Sebenarnya butuh pembiasaan, bukan tiba-tiba nggak pernah lari terus lari kenceng ya pasti jebol, atau jarang-jarang lari terus dia sok-sokan lari jauh pasti nanti cedera. Nah itu yang nggak saya mau sih. Jadi dimulai 5 kilo dulu ya. Saya dulu mulainya 5 kilo. Itu berapa lama setelah 5 kilo rasanya saya menanjak latihan bisa 3 bulan 4 bulan itu. 4 bulan. Jadi jangan Dengan terpengaruh pace- naik 10 kilo Ya, gitu ya. dengan Kecuali pace- ada race ya. Iya, kalau kecuali ada race. Dengan pace 10 11 mungkin di bulan-bulan keempat kelima itu pace-nya baru 9. Itu lama sekali itu. Akhirnya itu sih ketika sudah bulan ke-8 sih sedikit lumayan sih, sudah pace 6 besar itu udah zona 3. Ketika pas 12 Kan kalau biasanya yang contoh para atlet itu kan ya pengen kenceng-kenceng gitu ya. ya, Ternyata malah ini kebalikannya. Harus pelan. karena kita kan bukan atlet, jadi basically seharusnya lari kan untuk fun. Jadi kalau lari sudah tidak fun, ngoyo dan lain-lain, tenaga nanti cover-share rugi. Karena kita masih ada kerjaan, kita ada fokus ke keluarga dan yang lain, kita punya project, kita punya visi misi untuk diri kita sendiri. Ya susah, lari kan cuma salah satu bagian saja. Satu bagian aja. Asik juga nih ya. Terus dari itulah 3 bulan 5 bulan tadi. Yang mana? 5 kilo tadi. Kira-kira 3 sampai 5 bulan. 3 sampai 5 bulan terus bertambah ke 10 ya. Barusan saja sebenarnya berubah ke 10. Ketika sudah bulan ke-8 itu sudah nyoba-nyoba 10, 12, 10, 12. Kalau sekarang kan sekarang malah Udah naik. nyobanya trialnya ini HM dengan pace 5 besar lah ya, dengan seharusnya zona 3. 2 kali trial masih gagal, masih pace-nya masih 6. Tapi itu ada hubungannya sama sepeda nggak? Dulu kan, sekarang kan sepeda nih. Dulu juga suka sepeda sih, sama sebenarnya. Sama. Malah sepeda itu jadi bagus karena larinya bagus. Malah kalau HR-nya sepeda saya malah cuma 100, malah di bawah HR biasanya. Di bawah 90, malah di bawah zona. Mungkin di atas zona mungkin cuma 5%, 10%, lainnya di bawah zona. Malah sebenarnya kayak tidak exercise, non exercise gitu, kayak kita melakukan kegiatan bekerja, duduk kayak ini, kayak biasa, tapi karena dengan lari sudah terbiasa HR, akibatnya lah, ada akibatnya akhirnya. Iya. Karena belajar HR dan yang lain, lari saya sampai VO2 max saya bisa sampai 50. Kalau 50 itu superior, bukan baik, sudah superior. Makanya kalau sepeda saya dengan HR yang sangat rendah, dengan kecepatan yang lumayan ya, mungkin average 28, 30, itu VO2 sepeda saya bisa 80 kayak atlet. 80. Padahal bukan atlet. Padahal dulu VO2 untuk sepeda saya hampir mirip dengan lari ya, bisa 36, 38, 42. Sekarang 80, stabil 80 karena HR-nya bagus. Kecuali HR-nya tidak bagus, karena HR-nya bagus kebanyakan di bawah zona 1, malah zona 1 atau di bawah zona 1. Ya akhirnya ya lumayan. Tadi lupa ya. Itu untuk lari pace berapa sih sebenarnya yang nggak ngos-ngosan kayak aku nih? Aku kemarin pace 10 aja udah ngos-ngosan gitu. Mungkin karena nggak tahu ya, apalagi sakit atau apa. Biasanya pace 10 ya nggak ngos-ngosan sih. Ya kalau ngos-ngosan ya coba 11.
11 aku kemarin sampai 13. Ya enggak apa-apa sampai Nggak 13. apa-apa ya? Sampai Nggak apa-apa ya? 13. Yang jelas Tapi- harus lari. Tapi diterusin, harus diterusin Bukan ya. Diajekin lah maksudnya. bukan ini, bukan jalan. Kan Ini ada berapa bedanya. Terus. Oh, iku. Ini jalan kecil. Nah, Terus ya. Belok kanan. Nah, jadi harus konsisten ya sebenarnya. ya konsisten. Konsisten. Ya PS 13 terus gitu ya. 13 sampai akhirnya Naik-naik akhirnya sih. bagus. Terus Coba sejauh 800 naikin meter. pace-nya. Jadi konsisten. Sebenarnya kan adaptasi, kalau istilah saya kan ada tubuh beradaptasi dengan gerakan tubuh yang kita lakukan. Karena gerakan tubuh kalau lari kan semua, gak cuma kaki. Ya. Iya. Kaki kan juga pasti ada tangan ada detak jantung, ada juga mata, semuanya kan jadi satu kesatuan. Harapannya ya nggak kaget itu. Tubuh manusia kan takutnya kan kaget. Iya. Apalagi yang nggak tahu ilmunya. Saya juga sebenarnya nggak tahu ilmunya, cuman kan akhirnya dari nggak tahu kan banyak baca, Iya. baca, trial error. Selain pelari juga ini pelari dan atlet tri ini Mas Kai ini di bidang akademis juga oke juga nih. Ya lumayan. Artinya dia membaca itu mau, untuk belajar itu mau. Ya memang 300 meter. memang saya ada target beli buku, harus baca buku sekian, sama sih sekian jam, harus sekian jam belajar itu sama, karena juga nunjang nanti ketika saya jadi studi S3. Sayangnya karena pandemi ya, Di Jalan Raya harus Jombang, daftaran. Mojokerto. Pendaftaran ternyata di cancel, semester ganjilnya ya mau Harus gimana lagi. menunda dulu ya. Ditunda dulu. Termasuk beasiswa juga di cancel akhirnya kan. Bukan ditunda, kalau beasiswa kan harus daftar lagi. Cancel. Terus di Jalan Raya Jolotundung, Berarti Mojokerto sejauh tesnya 4 juga kilometer. ulang lagi, tes TOEFL-nya ulang lagi kan gitu. Iya TOEFL itu ya lumayan ya. TOEFL harus 530 ya. 30 kali 550. 550 kalau ke luar negeri. Karena saya mau iya. S3-nya ke Dalam negeri saja. luar negeri. 530. 530. Sempat sih mepet-mepet, tapi kan harus tes lagi, berarti kan harus belajar lagi. Tapi jurnal-jurnalnya ya. Ya, ada jurnal, harus ada jumlah masuk apa penelitian. Iya apa sih lah ya. Internasional bro. Iya, cuman kalau masih baru, bukan ikut ini ya, doctoral research, jadi tidak diharuskan untuk mempunyai jurnal atau penelitian yang berbasis internasional gitu. Jadi saya kan Tapi tetap harus bikin kan untuk tapi lulusan. nantinya harus membuat minimal dua, entah itu benar dari kita atau tim, karena biasanya jurnal kan ada beberapa orang. Nah, paling enggak 2, tapi seharusnya sih punya jurnal kita sendiri, karena disertasi kan juga Iya. kita buatkan jurnal. Tidak tim-timan kan disertasi. Simple sebenarnya. Disertasi psikologi. Jadi semuanya Tapi ibu Sains Rupiah niku sebenarnya. anu lho kayak bimbingi ada S3 psikologi lho. banyak karena dulu kan Akeh sing ini lulus. psikologi UNER kan angkatannya kan angkatan 80-an waktu itu, mahasiswa pertama ya. Grupnya Prof yang sekarang jadi Prof Endi, Prof Seger, Prof Suryanto, Prof Colicul, itu kan orang-orang pertama sebelum Profesor Suyanto itu biyen anu pembina KKN itu. ya seneng sosial juga kan, sekarang masih pembina Persebaya, Jawa Pos kan dulunya Pak Prof Suryanto olahraganya. Cuman kan karena dulu masih awal, beberapa orang profesor kan diambil dari non psikologi, kayak contoh juga dekannya kan Prof Zainuddin itu kan dari farmasi. Terus beberapa dokter-doktoran lain kan ngambil juga dari luar, seperti Dr. Duta itu dulu. Pak Duta yang jadi humasnya UNER kan juga sebenarnya kan bukan psikologi pure gitu. Memang butuh bantuan dari banyak ini, apalagi dulu kan masih psikologi gabung sama FISIP. Tapi aku pancen psikologi biyen kae. Cuman
kan MMT sebenarnya. S1-nya psikologi, Soalnya S2-nya manajemen ini ya, teknik ya. teknik. Soalnya biyen iku gak diterima kae nang UNER, apa psikologi UNER. Keterima nang dibantu sopo ngono, terus ya wis berkecimpungnya di FEB. Akhirnya coba S2-nya ya berhubungan dengan sumber daya manusia itu. Ya, kan saya juga karena sing soro iku ancen S3 nih. Wih, soro. kalau dokter psikologi kalau di UNER kan by research yang sekarang. Kalau dulu kan milih dua, dikasih dua opsi. Dia mau yang konservatif kan kuliah dulu 1 tahun baru ada ngerjain disertasi. Kalau yang sekarang kan karena by research itu berarti dari awal dia sudah ngerjain disertasinya first research. Jadi memang bisa jadi lebih lama, bisa jadi enggak, tergantung orangnya. Bisa merasa susah, bisa enggak. Kalau by research kan versusnya kan orang bekerja sebenarnya. Kalau dia bukan dosen atau bukan orang yang ada ikatan dinas itu ya susah nanti dia untuk ini biaya nafkah keluarga sebenarnya by research. Makanya saya pengennya S3 pengembangan SDM. Memang masih ada dua pilihan. Pilihannya yang konservatif, yang seperti biasa 1 tahun theoretical, baru 2 sampai 3 tahun itu baru mengerjakan penelitian. Tapi kan masih bisa untuk bekerja. Tapi nggak tahu sih, Ibu kan S3-nya kan teknik ya. Jadi pada waktu penelitian 1 itu kan di Caltech Rio. Setelah dari Caltech Rio, tiba-tiba pembimbingnya ini harus dibandingkan dengan perusahaan lain. Wah, bingung. Oleh mana ya akhirnya oleh Pupuk Kaltim Bontang, karena kan Mirip ya untungnya similar. ibu Mau. dosen MM toh kan kontak mahasiswanya sing Ada di sana, pernah di sana. ya maksudnya yang kerja di sana kuliah MM, terus kan dosen panggil kan dulu ke Kalimantan, jadi sekali kontak ya enak banget ya. Berarti dia awalnya karena S3 kan XEY-nya itu bisa jadi kan kalau 2 itu kan eksperimen, kalau 3 kan seharusnya memang 3. Berarti yang diminta oleh dosen pembimbingnya itu bukan X-nya nambah, tapi Y-nya nambah. Y-nya dia nambah. Jadi variabelnya semakin banyak. Kalau kanan ngorok. Kalau aku kemarin ngiri 200 tuh. Belok kanan untuk tetap di Jalan Raya Jawa Tundong, Orong Mojokerto. Salam. Kemarin namanya sepeda sih. Aku ngiri terus kanan nih guys. Apa? Ya ben gak lewat macet, ngoro kan? Iya. Ayo bingung, yang mana yang mau didahulukan? Ya kita dulu lah, kita kan janji loh. Enggak itu, truknya kan lurus. Oh iya, tapi aku terkait nggak Kan motor yang didahulu kan paksa. Yuk. Ya, terima kasih. Terus di Jalan Raya Jawa Tundong, Orong Mojokerto sejauh Kayak gini 5 loh. km. Memang ada bundaran nih loh. Iya, pas cedek bener. Ya delok mapnya ae. Waduh. Ini. Seru, akhirnya faktornya kan banyak. Antara dia X-nya jadi X1, X2, X3 atau dia nambahi Dan aku kan variabel waktu di itu situ. masih S1 toh, delok mapnya kayak ngono. Iki apa-apaan? Mapnya bulet kayak gitu. Ini diagramnya. Fakultas yang kuat dengan metodologi penelitian kan sebenarnya bukan statistik dan lain-lain tapi psikologi karena variabelnya adalah manusia.
itu kan lebih susah daripada yang kayak statistik dan yang lain, karena kan kebanyakan kan yang teknik kan mikirnya kan mesin dan yang lain itu kan sudah saklek. Makanya banyak ilmu, banyak metodologi penelitian itu di manusia yang susah. SDM itu sedikit susah karena variabelnya akhirnya banyak, kayak belum tentu karyawan puas kalau dinaikin gaji itu, padahal kalau secara hitung-hitungan seharusnya kan lebih puas ya gitu aja. Ternyata enggak, manusia bisa jadi terjadi ini kecurigaan, kenapa gaji saya naik, jangan-jangan seharusnya naiknya enggak segini, jangan-jangan perusahaan lah itu yang dinaikin kadang malah ini ya. iya, bingung. Kecurigaan, bingung. Nah, itu. Gak dinaikin ya malah rasa tak naik. Ya, susahnya manusia kan gitu, gak bisa jadi variabel yang kuat. Kalau diukur lagi bisa jadi hasilnya akan berbeda. Serunya kan di situ. Makanya banyak yang ngomong kok SDM itu serunya di situ. Serunya di situ. Teman mahasiswane ibuku sing kenal apik ya itu serunya di situ. Manusia baru berhubungan dengan manusia. Dan proyek Nggak pemerintah kan banyak terkait SDM sebenarnya. Nah, makanya saya tertarik untuk kuliah lagi, terutama di S3 pengembangan SDM. Pengen bikin sumbangsi ke negara sih sebenarnya. Sumbangsi ke negara. Mau entah dapat fee atau enggak sebenarnya bukan urusan itu, tapi bagaimana ketika kita melakukan penelitian dan yang lain bisa berpengaruh gitu aja sih, bisa ngasih nilai added value gitu aja. Karena beberapa yang ngomong praktisi kan sebenarnya kan praktisi teoritikal, yang ikut pemerintah kan kebanyakan kan Setelah itu 300 meter, belok kiri ke jalur namanya tol praktisi menuju tapi Kerto. pure dosen misalkan, dia tidak pernah bekerja atau malah tidak tahu sebenarnya bahwa salah itu belum tentu 100% salah. Susahnya kan begitu. Belok kiri ke jalur Gempol Mojokerto, lalu belok tajam ke kanan untuk tetap di jalur Bisa lewat situ Gempol loh. Mojokerto. Iya. Boy aku ngoro industri yang Kapan pengen mlebu kono? iso ta. Enggak bisa. Belok tajam Sing ke kono, kanan sing untuk kono. tetap di Sing kono, jalur sing kono. Gempol Mojokerto, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Oh, kadang lewat kono. Satu dong. Kono nang ndi? Yo balik. Oh, iya. Balik ke arah Mojosari apa sampean kate lewat Krembong? Kiri ya? Kiri ya? Kiri jalan? Iya sih ta. Apa lah kok aku? Iki baru gini Mas. Iya iya. Oh, iki. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Tutup, Pak. Buka. Ini di kono. Kono. Baik. Baik ra ayu ra. Cuk. Saiki lah aku gampang delok. Ayu. Kenapa ya? Sik pateni sik.